Wah, bener-bener nih Kang Deddy Mulyadi. Kalau ini sih di luar prediksi BMKG. Kenapa? Saat berkunjung ke Jawa Timur, Kang Deddy Mulyadi disambut antusias oleh warga Jatim. Kenapa? Karena warga Jatim pun sangat mengidolakan Kang Deddy Mulyadi. Sholat tahajud di situ, sholat istikharah di situ. Kenapa? Oleh yang punya namanya Pak Bayu dan Pak Iwan ditawarkan ke saya untuk dibeli. Tak istikharoi sholat dan khatmul Quran. Selesai sholat sajadah saya dibakar oleh Pak RW, dibakar oleh Pak Sofyan, dibakar oleh Pak RT, dibakar oleh Pak Yono. Mohon maaf ya, Yang penting hati kita tidak boleh terbakar. Salaman Pak RW, Salaman, walah. Maaf ya, maaf. Salaman. Wes, salaman loh. Ini RW luar biasa. RW yang tidak pernah ruwet. Sembarang beres. Iya, beres. Yang penting kan sekarang udah beres. Udah maaf-maafan. Pak Yai mau buka kafe di situ. Nanti kalau udah pindah ke situ saya ke sana lagi ikut makan. Aman yo, beres. Aman beres. Saya temuin Basara ya. Siap. Monggo. Mangga. Matur nuwun Pak Yai ya. Same-same. Kami mundur ya. Tuh, Masya Allah. Ganti sinyal sini. Udah lama di sini. Siap. Ada-ada aja nih warga Jatim nyambut KDM sampai dengan pakai yel-yel segala. Wow. Sangat di luar prediksi BMKG itu bener ya mah. Kang Deddy maju terus pokoknya mah. Ya, siap. Itu sudah sini. Ya, asik. Ayo ya. Oke. Yuk, oke. Tuh, kakak karo caci. Wah, dijemput saya. Sejak kapan sampean kenal aku? Nah, dia tahu aku dari lain. Sehat. Asik. Hei, siap. Nah, lu Di rumahnya ini. Rumah. Loh, ini rumah Pak Yai. Ini rumah yang dengan ini. Loh, emang seberapa istrinya? Satu. Nah, ini Kang Deddy yang dimaksud tuh loh Bang Deddy ya. Mana tuh? Nah, jadi tahu ya. Mana? Ini tanah saya. Ini. Kalau dengan Mbak Suhara sudah selesai. Udah, alhamdulillah. Dengan Pak Sofyan sudah selesai. Tadi pagi-pagi aku minta maaf. Pak Sofyan, sahabatku, saudaraku yang selalu dekat Kong. Belum selesai dengan siapa? Hidup Nggak ini ada. harus selesai dengan siapa? Nggak ada, nggak kenal saya dengan ini. Nggak, ini siapa lagi? Pak Wahyu ya? Nah ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Mas, ya ini yang ngusir saya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh Ternyata sifat silih asuh dari Kang Deddy Mulyadi diterapkan di luar Jawa Barat alias Jatim. Kalau ini sih penyelesaian lintas provinsi luar biasa. Bisa kita lihat tadi tetangga Yaimin sampai lari-lari saking pengen bertemunya dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Benar-benar nih Kang Deddy. Semenjak Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Mulyadi, entah kenapa Sunda sangat naik sekali ratingnya. Beda seperti yang sebelum-sebelumnya. RT sampean
sampean. Yes. Tunggu lah, karena banyak Nanti komunikasi Anda. sekarang tanda tanganin aja apa susahnya? Nggak akan, aku sudah nggak boleh pindah sini. KTP saya Karangbesuki, rumah saya di sini. Ini saya jual. Aku mau pindah ke Brojan Cafe, rumah filsafat tasawuf Alhamdulillah. Dedi Mulyadi. Waduh. Ya ampun. Loh, iya toh nggak apa loh. Jangan. Kang Dedi itu dicintai orang Dicintai oleh kaum wanita tua. Jawa Timur. Tapi tidak dicintai oleh yang muda. Nah. Jadi rumahnya ini toh. Ini Ini kalau kayaknya belum selesai. Ayo masuk. Ini tak kayak wingi. Iya. Kodok maren neng pinggir kali, Mas ya wis tuwek. Ojo. Mari. Tapi kan saya kata orang Sunda, Arif ularek nagih, dewata ularek nanya. Alif ularek nagih, dicai, dewata ularek nanya di Pasapangan. Artinya bahwa hari ini saya memenuhi janji untuk datang ke rumah Pak Yai. Matur suwun. Di luar jam kerja. Oke. Matur nembah nuwun rawuhipun Kang Dedi Mulyadi ingkang sangat kula tresnani. Dipun tresnani dening rakyat Indonesia, bahkan Jawa Timur niki tresnani Kang Dedi sampun 95%, insyaallah. Amin. Amin. Pak Yai, matur sembah sungkem. Mugi Pak Yai sehat selamanya. Amin. Matur Tambah rezekinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dedi Mulyadi bahwa kunjungannya ke rumah Jaimin di luar jam kerja alias bukan perjalanan dinas ya. Sudah jelaskan? Amin. Tambah wawasannya. Tambah bojone. Yang penting Pak Yai sih sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Oh ya nih gua malam-malam nih bikin video nih ya. Masih pada ribet, masih pada rame, masih pada riuh gitu kan terkait masalah program Pak Dedi Mulyadi yang telah merilis surat edaran terkait masalah rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu ya. Yang banyak katanya kalau warga tersebut itu merasa keberatan, warga-warganya itu merasa sangat terbebani. Giliran rakyat mulu yang harus dicekik terus terkait iuran ini, iuran itu, pungutan ini, pungutan itu. Tapi katanya para anggota-anggota DPR katanya malah pada bebas pajak. Dengekeun. Dengerin ya. Ampun Gusti gua mah. Nih di sini gua Aduh, empok. Bisa, ada ngomong Sundana, empok. Sudah po Jangan dijelasin lagi, percuma. Buat yang gak suka sama KDM mah, sejelas apapun dijelaskan, gak bakalan masuk. ini gua mau mencoba menjelaskan versi gua ya terkait masalah tujuan latar belakang dan apa maksud dari program Pak Dedi Mulyadi yang rereongan Sapoe Sarebu nya. Apa sih rereongan Sapoe Sarebu itu? Soalnya masih banyak yang gagal paham gitu kan. Nyampe ada yang bilang keberatan lah katanya kalau setiap hari harus memberikan uang 1.000 begitu kan. Kenapa tidak sebulan sekali aja 10.000? Dengerin ya, ini tuh program ini tuh bukan mengharuskan lu membayar setiap hari 1.000, kagak ya. Tapi program ini tuh Sapoe Sarebu berarti sehari 1.000 dan bagi yang mampu, yang suka rela, yang mau memberikan gitu kan ya, yang mau aja ya. Kalau kiranya keberatan bagi lu dan lu kagak mau, kagak setuju, ya udah lu kagak usah mengikuti program ini, kagak usah lu ngasih terkait dana 1.000 ini tuh ya. Kalau boleh dibilang kata kita mah ya, Pak Dedi Mulyadi itu mengingatkan kita untuk beramal, untuk berdonasi, saling membantu satu sama lain, saling gotong royong begitu ya. Yang mampu bergotong royong pada iuran patungan sehari 1.000 untuk mereka yang kurang mampu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun dana solidaritas ya, sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan secara mendesak, terutama dalam bidang pendidikan darurat dan kesehatan darurat. Contohnya misalkan dalam dunia pendidikan, lu mau beli baju seragam, tahu-tahu tidak ada duit, atau kagak misalkan ada kegiatan di sekolahan, lu belum megang duit. Nah, gunakanlah dana darurat tersebut, dana mendesak tersebut. Terkait kesehatan, misalkan ya, lu mau bawa anak lu berobat, apa laki lu, apa bini lu berobat, tapi sayang lu kagak megang ongkos, ya. Kagak megang ongkos buat berangkat ke sananya, buat nungguin di rumah sakitnya. Jadi menggunakanlah dana ini yang disebut rereongan Sapoe Sarebu, ya. Yang sudah terkumpul, yang sudah dikumpulkan. Begitu. Kenapa katanya tidak menggunakan APBD daerah saja?
APBD daerah ini tidak bisa dipergunakan secara cepat. Kalau terkait program ini tuh bisa digunakan secara cepat, secara mendadak. Begitu warga. Ya, terus kenapa juga katanya tidak menggunakan pajak? Pajak ini digunakannya untuk kepentingan seluruh masyarakat yang bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Contohnya seperti infrastruktur jalan, terus terkait masalah infrastruktur lah kayak begitu tuh. Habis suara empok gini ya. Imbauannya juga ini tuh ditujukan untuk aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov, Pemda, kabupaten atau kota dan instansi lainnya seperti siswa-siswa sekolahan, ya, masyarakat umum di lingkungan RT RW. Itu juga bagi yang mau aja, yang mampu, yang mau sukarela memberikan donasi 1.000 sehari. 1.000 sehari ya, bukan setiap hari, 1.000 sehari. Misalkan lu mau ngasih sekarang 1.000, besoknya lu kagak ada duit, besoknya kagak ada duit, kagak apa-apa, kagak ngasih juga ya, kagak ngapa-ngapa. Terus latar belakangnya, kenapa kata diadain nih terkait masalah program ini? Latar belakangnya itu karena gitu kan ya, didasari oleh banyaknya pengaduan kepada Pak Deddy Mulyadi yang membutuhkan bantuan darurat ya, seperti kebutuhan sekolah yang tadi udah katakan tuh ya. Otomatis pasti pada Mulyadi mengeluarkan program ini karena kan tahu sendiri banyak banget yang mengadu ke Lembur Pakuan ya terkait permasalahan kehidupannya begitu kan ya, yang di luar bantuan-bantuan dari program dari pemerintah pusat begitu. Makanya pada Mulyadi dirangkumin dah, udah dah mendingan kita aja reongan nih sebagai warga Jawa Barat, patungan gotong royong sehari 1.000 bagi yang mampu, sukarela, tidak dipaksakan. Begitu warga ya, ngerti kagak lu? Ya Tuhan ya Robi, begitu kan ya. Kalau udah ya, sampai habis suara gua, sampai panjang banget nih video gua, ya. Mudah-mudahan lu ngelihatnya sampai akhir, biar kagak salah paham, gagal paham. Udah, bye. Yes. Nuhun Mpok, udah dijelasin sejelas-jelasnya. Terima kasih Mpok. Semoga sehat selalu. Yes, ini 2.000 perak yang dianjurkan oleh Gubernur Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat harus memiliki seperti ini, 1.000 perak katanya. Padahal program ini di Indramayu, khususnya di Sukagumiwang, Blok Dumut sudah jalan, alhamdulillah. Dan hasil manfaatnya tuh banyak sekali, buat orang meninggal, buat orang yang lagi sakit, terus buat kegiatan dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat. 2.000 perak nanti dikumpulin oleh RT, bendahara RT, sekretaris RT, 1.000 perak nanti dipupulin ya. Jadi alhamdulillah program Kencelengan sebelum Gubernur Jawa Barat mengatakan sudah ada di sini di Indramayu, Sukagumiwang. Oke, Gerakan Sapoe 1.000. Nah, seperti itu para warga. Kayak empok deh. Jadi gerakan ini sangat menjunjung tinggi solidaritas antar warga. Kenapa? Karena bagi seseorang yang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, gerakan ini tuh sangat ditunggu-tunggu, dianjurkan oleh Gubernur Jawa Barat. Makanya kita sebagai warga Jawa Barat harus bersyukur mempunyai gubernur yang sangat perhatian terhadap warganya. Sampai-sampai jiwa sosialnya itu melekat di tubuh seorang gubernur, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Atau Poi Ibu. Itu sebenarnya hanya istilah yang saya buat saja. Karena kegiatannya itu sudah lama dilaksanakan di berbagai tempat di Jawa Barat, baik desa dan kelurahan. Ada yang disebut dengan beas perelek, ada yang disebut dengan beas jimpitan, dan berbagai istilah lainnya. Seperti yang terjadi di kota Tasikmalaya, di kelurahan Selaawi. Masyarakatnya sudah melaksanakan lama, sehari 1.000. Dan saya sampaikan tidak usah ditambah jadi 2.000 karena ada ajakan dari gubernur. Enggak, tetap aja laksanakan yang Sapoe 1.000 dan tidak usah diganti istilah.
apapun istilah yang terjadi di masyarakat, silahkan terus laksanakan. Apa yang saya sampaikan saat ini adalah mengingatkan bagi mereka yang belum melaksanakan. Dan kemudian gak ada kaitannya uangnya dengan uang yang gubernur, gak ada loh. Saya tidak memungut uang, tidak meminta iuran diserahkan pada gubernur. Iurannya dilaksanakan di RT, di RW, di kelurahan, di kelompok-kelompok masyarakat lainnya, di kelompok arisan, mangga silahkan. Yang penting intinya adalah mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang satu anaknya sekolah, kadang-kadang nggak punya baju seragam. Nanti juga Pemprov nyiapin untuk bantuan untuk itu. Tetapi juga kalau warga melaksanakan kan jauh lebih baik. Yang kedua, mari kita bantu saudara kita yang di rumah sakit berobatnya sudah bisa dibayar oleh BPJS atau oleh pemerintah, tapi dia nggak punya ongkos bolak-balik untuk kemoterapi ke Jakarta, untuk kemoterapi ke Bandung, operasi jantung yang memerlukan uang hampir 100 juta kemarin orang Kuningan yang tidak tercover oleh BPJS. Nah, yang seperti itu. Dan bagi mereka yang keberatan tidak ada masalah. Saya mengajak orang untuk berbuat pada orang lain, berbuat kebaikan. Dan selanjutnya, yang saya inginkan adalah seluruh pengelolaan keuangannya sampaikan kepada publik secara terbuka. Uang masuknya sekian, digunakannya sekian, sisanya sekian. Bisa diposting di media sosial atau dibuka di akun-akun atau situs-situs yang dimiliki oleh lingkungan kerjanya, lingkungan masyarakatnya masing-masing. Salam untuk semua, hatur nuhun bagi mereka yang menyukai program ini dan akan melaksanakan di lingkungannya masing-masing, dan juga hatur nuhun bagi yang keberatan. Karena dua-duanya adalah masyarakat Jawa Barat. Himbauan dari Kang Deddy Mulyadi kepada aparatur yang memegang dana tersebut, dimohon untuk transparan dari mulai pemasukan, pengeluaran hingga sisa saldo serinci mungkin. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu sangat sensitif dengan yang namanya duit. Dimohon untuk transparan. Biar kepercayaan masyarakat meningkat dengan berjalannya program ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.